Berlokasi di Jalan Karya Raya Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, Taman Wisata Mercy resmi dibuka pada tahun 2018 lalu. Taman ini merupakan taman bertemakan permainan air yang memiliki slogan wisata keluarga terbaik di Kota Medan. Kabar baik tersebut disampaikan Fikih Rizky Lubis selaku Marketing Communication Wisata Mercy ketika Kopi Morning di kantor TV One Biro Medan. Fikih menambahkan selain waterboom, wisata Mercy juga menyediakan banyak paket seperti paket outbound, gathering, ulang tahun, wisuda, dan lainnya. Serta menyewakan gedung serbaguna untuk acara pernikahan, diantaranya ada 2 gedung indoor dan 3 gedung semi outdoor. Wisata Mercy merupakan theme park and resto, tetapi untuk saat ini konsep yang muncul masih waterboom. Kedepannya, Taman Wisata Mercy akan menghadirkan mini theme park, restoran, dan night market. Wisata Mercy memiliki slogan itu wisata keluarga terbaik di Kota Medan. Jadi kita itu mementingkan kualitas untuk kenyamanan dan kebahagiaan dari pengunjung kita. Jadi kita memiliki itu kualitas yang kita tingkatkan adalah safety, clean, green, dan juga happiness. Jadi kita itu mementingkan kebahagiaan dari pengunjung kita. Jadi datang itu bahagia gitu kan, mau liburan terus baliknya juga ke rumah dengan bawa kebahagiaan gitu. Saat pandemi ini kolam renang kita yang Olimpik kita buka. Itu khusus untuk perumahan, orang perumahan atau penghuni perumahan. Kalau misalnya orang umum datang, itu boleh masuk, kita tidak melarang. Mana tahu mereka mau datang ke waterboom karena tutup, takut kecewa, ya udah main di kolam renang kita boleh. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna, kali ini dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran oleh Kepala Daerah. Rapat paripurna ini langsung dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan anggota Dewan yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual. Wali Kota Medan Bobi Nasution pada pidatonya menyampaikan bahwa LKPJ ini merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah dan laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan pemerintah Kota Medan dalam 1 tahun anggaran. Maka penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2020 ini pada pokoknya dimaksud. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan bahwa terkait LKPJ tersebut yang telah diparipurnakan, nantinya sebelum 30 hari sudah ada paripurna yang memberikan pesan kepada kepala daerah tersebut. Dan ini wajib dilaporkan ya, ke DPRD Kota Medan 3 bulan setelah masa tahun terakhirnya anggaran sebelumnya. Jadi 3 bulan, jadi hari ini sudah pas. Dan nanti akan dibahas oleh kami di DPRD Kota Medan melalui Pansus, itu lebih kurang 30 hari. Rapat paripurna ini kemudian ditutup dengan penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun 2020 oleh Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan. Dari Medan, Zulfahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna beragendakan penyampaian rekomendasi Panitia Pansus Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kota Medan. Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, dan rapat paripurna ini dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobi Nasution, Aulia Rahman, dan para anggota DPRD yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual. Paripurna diawali dengan penyampaian rekomendasi oleh Ketua Panitia Pansus Pencegahan dan Penanganan COVID-19 DPRD Kota Medan yang meminta pemerintah Kota Medan untuk mengoptimalisasikan potensi secara menyeluruh agar jumlah penderita COVID-19 di Kota Medan dapat berkurang. Hal ini disampaikan Ketua Pansus COVID-19 DPRD Medan, Robi Barus, saat melaporkan hasil pembahasan Pansus COVID-19 DPRD Medan pada rapat paripurna DPRD Senin 29 Maret 2021 kemarin. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan pemerintah kota akan menjalankan rekomendasi yang diberikan Panitia Pansus COVID-19 dan pemerintah kota tetap memberikan yang terbaik serta menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Pansus COVID-19 DPRD Kota Medan ke depannya.
Medan memberikan support yang luar biasa, mau dari pengawasannya, memberikan rekomendasi dari hasil pengawasan ini, dan kami pemerintah Kota Medan kedepannya akan menjalankan rekomendasi yang akan diberikan atau yang sudah dibaca oleh DPRD Kota Medan. Rapat paripurna berjalan dengan baik dan ditutup dengan penyerahan berkas rekomendasi Pansus COVID-19 di Kota Medan kepada Wali Kota Bobi Nasution. Dari Medan, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Perusahaan aplikasi layanan transportasi karya anak bangsa Gojek menjalin kerjasama dengan Politeknik Pariwisata Kota Medan guna mengembangkan digitalisasi dalam sektor pendidikan di Sumatera Utara. Penandatanganan MOU yang disaksikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bertujuan untuk mengedukasi para peserta didik Poltek Par Medan agar nantinya dapat menerapkan dan memberi inovasi dalam perkembangan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis digital. Hal ini juga sebagai langkah Gojek yang merupakan aplikasi layanan karya anak bangsa dalam menerapkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang salah satunya adalah mendukung digitalisasi dalam sektor pendidikan. Jadi Gojek ini adalah salah satu mitra kami banyak lagi di baik sektor teknologi digital maupun pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif lainnya. Head of Public Policy and Government Relation Gojek Sumatera Muhammad Ruslan menegaskan bahwa kolaborasi ini sangat diperlukan sebagai komitmen Gojek dalam memberikan dampak positif ke berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Jadi sinergitasnya bagus dari pihak kampus sendiri karena kita bisa sama-sama membangun sektor pendidikan. Jadi teman-teman mahasiswa nantinya diharapkan bisa menjadi pegiat pariwisata yang luar biasa. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Poltek Par dengan Gojek. Artinya ke depan pembinaan para entrepreneur muda bisa lebih ditingkatkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Penandatanganan MOU ini sebagai salah satu rangkaian kunjungan Sandiaga Uno ke Sumatera Utara dalam rangka menggenjot sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di provinsi ini, terlebih dalam upaya menyesuaikan di tengah pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Agung Harahap, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang bersama Pertagas meninjau lokasi banjir di Jalan Talang Gading, Kelurahan Kalidoni. Meski pemerintah Kota Palembang telah membuat kolam retensi yang berada di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 173, namun banjir di daerah tersebut masih terjadi, terutama saat hujan turun. Untuk memperlancar aliran air, pemerintah kota berencana akan menormalisasi saluran air, namun karena ada pipa milik PT Pertamina Gas di bawah saluran air, pemerintah kota harus melakukan koordinasi dengan Pertagas. Meninjauan ke lokasi banjir bersama Pertagas untuk melakukan percepatan penanggulangan banjir. Kawasan yang memang sudah kita rencanakan untuk kita jadikan kolam retensi sementara, ternyata ada kendala sedikit. Ada saluran yang memang untuk mengaliri aliran ini, ternyata di bawahnya ada pipa Pertagas. Oleh karena itu, kami kemarin sudah mengadakan rapat dengan Pertagas, dihadiri Pak Hendra langsung ya, kalau tidak salah. Dan hari ini adalah menindaklanjuti hasil rapat. Jadi kami berkeinginan atau masyarakat juga menyampaikan bahwa ini segera supaya dilaksanakan percepatan untuk penanggulangan banjir. Karena ini ada kaitannya dengan pipa Pertagas, maka kita hadirkan Pertagas untuk sama-sama ke lokasi. Kita akan melakukan kajian seberapa dalam pipa kita akan lakukan cek dulu. Besok kita lakukan pengecekan kedalaman pipa, pipanya ada di posisi mana, sehingga nanti kita sampaikan ke Pemkot terkait dengan kajian apakah boleh itu crossing untuk pembangunan drainase yang di situ. Selain di Jalan Talang Gading, ada 2 lokasi lain yang juga terdapat pipa PT Pertamina Gas di Kecamatan Kalidoni. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Tabi pun masih di program Apa Kabar Sumatera bersama saya Vero Wang. Untuk pertama kalinya, Kodim 0429 Lampung Timur
tahun ini menggelar TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. TMMD ke-110 dilakukan di tengah masa pandemi dengan membangun sejumlah sasaran strategis. TMMD di Kabupaten Lampung Timur dilakukan di 2 desa di Kecamatan Labuan Maringgai yang termasuk ke dalam kawasan terisolir. Berikut kami sajikan TMMD ke-110 dengan judul Membangun Desa, Membangun Peradaban. Pagi baru saja dimulai. Aktivitas dermaga Labuan Maringgai pun mulai terlihat ramai. Labuan Maringgai adalah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang berada di balik megahnya hutan kawasan nasional Waikambas. Kawasan ini dihuni multi etnis, namun terkungkung oleh kemiskinan dan keterisolasian. Kehadiran TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-110 seakan menjadi mimpi baru bagi warga di desa Sukorahayu dan Karanganyar. Kedua desa yang dihuni mayoritas nelayan dan petani ini selama puluhan tahun kesulitan mengakses jalan antar desa. Mereka dihadapkan dengan kondisi jalan yang sangat buruk yang bermuara kepada terganggunya proses angkut hasil bumi. Kini setidaknya warga di 2 desa ini bisa meniti harapan baru dengan dibukanya pembangunan jalan TMMD. Kesulitan kita, Bu, sebelum adanya TMMD ini, akses antara 2 desa, Sukorahayu dan Karanganyar itu cukup sulit, di mana harus melewati sawah, rawa, dan itu ketika motor jalan, mobil jalan tidak bisa. Maka sementara di jalan itu banyak kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya perkebunan sawit, ada sawah, pesawahan, dan itu ketika mengeluarkan hasil panennya itu kesulitan kita. Jalan Onderlak yang berada di tengah areal perkebunan ini dibangun sesuai keinginan warga. Jalan ini menjadi nadi aktivitas ekonomi dan sosial warga. Selain jalan Onderlak, program TMMD juga membangun badan jalan lain untuk memperlancar akses transportasi warga. Alhamdulillah, berkat program TMMD, Negara Manunggal Membangun Desa, program pembangunan jalan bisa terrealisasi sesuai dengan harapan masyarakat, jalan penghubung antar desa Karanganyar dan Sukorahayu. Selama ini jalan penghubung desa Karanganyar Sukorahayu ada 1, dan alhamdulillah itu pun sudah rusak, dan alhamdulillah sekarang ada lagi jalan penghubung antar kedua desa itu. Kegembiraan atas program TMMD ke-110 juga dirasakan Yati. Warga asal Sunda yang menetap di Lampung ini seakan tak percaya TMMD bisa mengubah tempat tinggalnya yang sudah lapuk dimakan usia. Ketakutan selama bertahun-tahun akan rumahnya yang nyaris ambruk ini kini sirna seiring program Rutilahu TMMD. Udah atapnya mau roboh, usuk-usuknya itu rang-rangnya udah, genteng-gentengnya udah ada jatuh-jatuh. Gedek-gedeknya itu kalau dimasukin kucing aja udah masuk, udah parah. Kalau musim hujan ya kehujanan. Kalau mau tidur nggak kebayang. Program TMMD di wilayah Kodim 0429 Lampung Timur dilakukan di saat pandemi COVID-19. TNI bersama warga bahu-membahu membangun sejumlah sasaran fisik
dengan tetap menjalankan aturan prokes COVID-19. Ada beberapa kegiatan, diantaranya itu adalah pembuatan televot atau onderla jalan yang menghubungkan Desa Sukorahayu dan Desa Karanganyar ini sejauh 4 km. Kemudian yang kedua, perlengkapan musola 2 unit. Yang ketiga, RTLH 3 unit. Yang keempat, pembuatan MCK 5 unit. Yang kelima, pembuatan poskamling 2 unit. Yang keenam, pembuatan badan jalan di Desa Sukorahayu, jaraknya 750 meter, kemudian lebarnya 6 meter. Yang terakhir, pembuatan gorong-gorong, baik itu gorong-gorong plat 1 unit dan gorong-gorong biasa 5 unit. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-110 seakan mampu menembus sekat-sekat yang selama ini sulit tertembus. Melalui TMMD ini, satu persatu mimpi warga mulai terwujud. Angan warga hidup lebih baik dan memiliki infrastruktur kampung yang layak kini mulai menjadi nyata. Mereka kini setidaknya bisa beribadah di musola tanpa ketakutan akibat bangunan yang sudah lama. Kegembiraan lainnya adalah anak-anak bisa mengaji di bangunan TPA yang baru, kesehatan warga yang lebih memadai dengan dibangunnya 5 unit MCK yang layak serta keamanan yang terjaga dengan 2 unit pos kamling baru. TMMD kini tak hanya meninggalkan bangunan fisik bagi warga di 2 desa. Program TNI ini juga mampu meninggalkan jejak sejarah baru bagi warga setempat. Sebuah jejak di mana warga kini sudah bisa menjalani hidup layak dan tak lagi berada dalam bingkai keterisolasian diri. Inilah bukti bahwa TMMD adalah bakti nyata dari TNI untuk negeri. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana akan memberikan reward kepada kepala sekolah yang mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung, Lampung. Kepala sekolah yang berprestasi dan mampu memajukan pendidikan diberikan reward, sedangkan kepala sekolah yang memiliki kinerja kurang baik akan dilakukan pergantian. Selain kepala sekolah, reward tersebut juga akan diberikan kepada guru yang berprestasi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengumpulkan kepala sekolah dasar dan menengah pertama di kota setempat di gedung pemerintah Kota Bandar Lampung. Puluhan kepala sekolah yang dikumpulkan ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana berencana akan memberikan reward kepada kepala sekolah agar sekolah dan guru dapat termotivasi dalam memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Kota Tapis Berseri tersebut. Rewardnya nanti dong, kalau diumumin kan nggak etis ya, tapi sudah kita umumkan supaya makin bukan apa yang mereka kerjakan kita kasih reward, tapi setidaknya di Bunda baru menjadi wali kota ini ada memberikan semangat lagi kepada mereka. Apalagi kan tadi Bunda lihat banyak sekali yang PLT ya. Nah ini kita harus memang beri harus cepat kepala sekolah harus kita definisikan supaya kinerja mereka makin maksimal. Ya evaluasi yang kita lihat kan biasanya kalau perkembangan di sekolah itu kan kelihatan kita tidak lihat dari bangunan ya, tapi lihat dari prestasinya dari anak-anaknya, dari guru-gurunya. Meningkatkan mutu pendidikan merupakan salah satu visi misi Eva Dedi. Selain melanjutkan dan mengembangkan program pendidikan gratis Bina Lingkungan, dalam waktu dekat ini Pemkot Bandar Lampung juga berencana membangun pusat pelatihan bagi anak-anak putus sekolah. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan.
Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengubah pasar terminal Kemiling yang selama ini terbengkalai menjadi pasar hobi. Pasar hobi ini tidak hanya menjadi alternatif hiburan di masa pandemi COVID-19, tapi juga membuka peluang usaha dan peluang kerja bagi masyarakat. Di pasar terminal Kemiling terdapat 80 hamparan maupun kios yang dapat diisi oleh penggiat hobi tanaman hias, ikan, mamalia, reptil, dan hobi lainnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengubah pasar terminal Kemiling menjadi pasar hobi. Wacana ini diungkapkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat mengunjungi pasar terminal Kemiling. Kunjungan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Dedi Amarullah ke pasar terminal Kemiling untuk melihat aset milik Pemkot. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan membantu mempromosikan pasar yang diisi oleh para penggiat hobi ini agar diketahui oleh seluruh masyarakat Lampung hingga nasional. Pasar hobi ini tidak hanya menjadi alternatif hiburan di masa pandemi COVID-19, tapi juga membuka peluang usaha dan peluang kerja bagi masyarakat. Kita akan jadikan pasar terminal Kemiling ini nuansa yang beda. Maksudnya untuk para yang punya hobi, di sini nanti ada yang tanaman, ada yang ikan, banyak aneka ragam yang ada di sini. Nanti kita percantik di sini supaya masyarakat juga lihat. Siapa tahu juga pengunjung bisa melihat di sini. Nanti kita bantu juga promosi supaya bahwa aset pemerintah Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan yang punya hobi-hobi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terdengar. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan lahan sekitar 360 hektar sebagai lahan percontohan pertanian. Lahan ini disiapkan saat tim Litbang Kemendagri RI melakukan kunjungan untuk mereplika bentuk lahan pertanian yang ada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pasawaran sebagai lahan percontohan. Pada perkembangannya menjadi kota metropolitan, Kota Bandar Lampung menyiapkan lahan kurang lebih seluas 360 hektar sebagai lahan percontohan. Hal ini terungkap saat Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama Bupati Kabupaten Pasawaran Dendi Romadona mendampingi kunjungan Kepala Badan Litbang Kemendagri RI Agus Fatoni meninjau lubang padi di Kelurahan Raja Basa Jaya, Kota Bandar Lampung. Sektor pertanian di Provinsi Lampung memiliki potensi besar menjadi prioritas percontohan bagi daerah lain. Di tengah potensi besar pertanian, Lampung masih terdapat persoalan yang kerap merugikan petani, seperti proyek tender bibit, mafia bantuan kepada gabungan kelompok tani, hingga kelangkaan pupuk. Bahkan kebutuhan air dan stabilitas harga pertanian juga menjadi problem yang tak kunjung usai. Kemajuan dan modernisasi dalam sektor pertanian bisa terjadi jika petani responsif terhadap perubahan. Kebanggaan bagi kita warga masyarakat Kota Bandar Lampung bahwa kita kota besar tapi punya wilayah yang ini yang harus kita jaga. Apalagi tadi Bunda diberikan masukan dari Bapak Kementerian, mudah-mudahan Bapak yang dari Kementerian tadi memberikan masukan ke kita. Insya Allah nanti Bunda sama OPD gerak cepat untuk menjaga lahan-lahan pertanian yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena kan di Kota Bandar Lampung untuk lahan pertanian nggak ada ya, sedikit banget. Mungkin ini yang terbesar deh. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Setelah melewati waktu yang cukup panjang dalam sengketa pilkada, akhirnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Dedi Amarullah dilantik serentak oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama dengan 6 pasang kepala daerah kabupaten dan kota di kantor Gubernur Lampung. Pelantikan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Eva Dwiana Dedi Amarullah merupakan pemenang hasil pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020 lalu dengan perolehan 249.241 suara. Eva Dwiana Dedi Amarullah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada 26 Februari 2021 oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama dengan 6 pasang kepala daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Pelantikan tersebut dilakukan di kantor Gubernur Lampung dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketujuh kepala daerah yang dilantik diantaranya Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Dedi Amarullah,
Kabupaten Lampung Selatan, Nanang Ermanto Pandukesuma, Kabupaten Lampung Tengah, Musa Ahmad Ardito, Kabupaten Lampung Timur, Dawan Raharjo Azwar Hadi, Kabupaten Pesawaran, Dendi Ramadona S. Marzuki, Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya Ali Rahman, dan Kota Metro Wahdi Sirajudin Komaruzaman. Setelah resmi dilantik, Eva Dwiana menjadi wali kota perempuan pertama Kota Bandar Lampung, namun tidak untuk bupati. Tercatat sudah 3 bupati perempuan menjabat di kabupaten di Provinsi Lampung. Ketiganya adalah Kusnunia, mantan Bupati Lampung Timur, Widarti, Bupati Tulang Bawang, dan Dewi Handayani, Bupati Tanggamus. Eva Dwiana menggantikan wali kota sebelumnya, Herman HN, yang merupakan suaminya sendiri. Herman HN sudah 2 periode menjabat sebagai wali kota Bandar Lampung. Pada masa kampanye, Eva Dedi menjanjikan akan meneruskan program yang sudah dicanangkan wali kota sebelumnya, termasuk program pembangunan fisik, pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan sosial guru mengaji, marbot masjid, ketua dan pengurus RT, dan lainnya. Dalam kepemimpinannya, Eva mengaku tidak akan membangun flyover atau underpass seperti yang dilakukan wali kota sebelumnya, Herman HN. Namun berjanji akan mempercantik kota Bandar Lampung dan berupaya mencarikan solusi banjir yang kerap terjadi di Bandar Lampung. Eva Dedi akan fokus mengatasi persoalan COVID-19, kemudian untuk mengatasi masalah sampah di Kota Tapis Berseri, Eva Dedi akan menggalakkan dengan program bank sampah dalam waktu ke depan. Salam sejahtera bagi kita semua, tapi pun alhamdulillah hari ini Bunda Eva dan Pak Dedi dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota. Mohon doanya dari semua masyarakat, bukan hanya di Kota Bandar Lampung saja, tapi kabupaten kota dan juga para wartawan, karena Kota Bandar Lampung adalah ibu kota provinsi. Mudah-mudahan Bunda Eva bisa melanjutkan program Pak Herman yang luar biasa. Tapi tugas pokok Bunda, apalagi pesan dari Bapak Gubernur tadi, COVID-19 di Kota Bandar Lampung harus menjadi yang terbaik. Dan mohon doanya, mudah-mudahan penurunan COVID-19 di Kota Bandar Lampung insya Allah menjadi yang terbaik dan menjadi contoh dari kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dan juga program Bunda Eva pertama yaitu akan bersilaturahim dengan Bapak Gubernur, dan selanjutnya program Bunda Eva dan Pak Dedi Amrullah adalah yang utama adalah sungai, ya. Jadi sungai nanti yang ada di Kota Bandar Lampung dan juga sampah di Kota Bandar Lampung, dan juga kita akan mempercantik Kota Bandar Lampung karena pembangunan di Kota Bandar Lampung sudah luar biasa. Bunda Eva dan Pak Dedi Amrullah akan mempercantik Kota Bandar Lampung karena Kota Bandar Lampung adalah ibu kota provinsi. Jadi mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung maupun kabupaten kota, terutama para wartawan. Mudah-mudahan Bunda Eva dan Pak Dedi Amrullah insya Allah mendapatkan berkah dan bisa melanjutkan sesuai dengan amanah masyarakat. Nanti Bunda langsung akan bersama Pak Dedi Amrullah, terutama Bunda Eva, harus mengecek gorong-gorong mungkin ya, karena gorong-gorong yang ada di Kota Bandar Lampung sudah lebar, tapi harus kita lebarkan karena penduduk di Kota Bandar Lampung ini sangat padat. Tadi Bunda sudah bilang kita akan terutama masalah banjir akan kita utamakan supaya Kota Bandar Lampung yang sudah menurun banjirnya, insya Allah dengan Bunda Eva, insya Allah sedikit dan mudah-mudahan hilang banjirnya. Amin, 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 amin. Akan mengajak seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama kita akan bentuk satgas dari RT-RT yang ada di Kota Bandar Lampung. Mereka akan menjadi pengurus satgas Kota Bandar Lampung karena COVID-19 ini bukan hanya dari warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung ini adalah ibu kota provinsi. Jadi banyak pendatang yang ada di Kota Bandar Lampung dan kita tidak bisa melarang orang yang datang ke Kota Bandar Lampung. Nah, maka dari itu nanti kita ada caranya yang akan kita lakukan, pendekatan kepada pendatang yang akan hadir ke Kota Bandar Lampung, terutama untuk rapidnya akan kita perlihatkan. Kemenangan Eva Dedi sempat diwarnai kontroversi. Mereka pernah dibatalkan Bawaslu Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung sebagai paslon karena dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. Namun pasangan Eva Dedi melakukan gugatan dan dikabulkan Mahkamah Agung. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan.
Peringatan Hari Air Sedunia ke-29 atau World Water Day 2021 yang jatuh pada 22 Maret lalu masih diisi dengan kegiatan bersih-bersih aliran sungai dari sampah dan limbah, seperti yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIBI bersama sejumlah elemen masyarakat melakukan pembersihan aliran sungai Deli dari sampah dan limbah, serta penanaman ratusan pohon produktif dan launching pemasangan kubus apung perdana di Jalan Datuk Rubiah, Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Madya Medan. Peringatan Hari Air Sedunia ke-29 yang digelar AMPIBI ini terlihat tetap mengedepankan protokol kesehatan. Para peserta tetap mengenakan masker, mencuci tangan, dan mengatur jarak serta pembatasan peserta. Dalam kata sambutannya, Ketua Panitia yang juga Ketua DPW AMPIBI Sumut M. Nur Nainggolan mengatakan kegiatan Hari Air Sedunia ke-29 tahun ini merupakan tindak lanjut peringatan Hari Air Sedunia ke-28 yang batal dilaksanakan pada tahun lalu akibat COVID-19 dan tahun ini dapat dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prokes. Dalam rangkaian Hari Air Sedunia 2021 yang ke-29 dan sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2021. Kami lakukan aksi ini di Sungai Deli karena melihat kondisi sungai, 8 sungai di Kota Medan ini menjadikan salah satu tolak ukur minnya Kota Medan datang di Sungai Deli ini untuk menggugah rasa kepedulian masyarakat bantaran. Rencana dari Belawan sampai dengan Namurambi itu akan kita lakukan pembersihan melalui dari melibatkan masyarakat setempat. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.